Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika memberikan sudut pandang berbeda terhadap permasalahan Purwasi dan memberikan pencerahan kepadanya. Apa kiranya yang akan Purwasi atau naga wanita akan lakukan selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Andika dan Purwasi sepakat untuk mengunjungi kerajaan Alengka. Rencananya Purwasi akan memperkenalkan Andika pada Prabu Bratasena. Mulanya Andika menolak tawaran Purwasi. Alasannya dia tidak mau masuk istana, sehingga terpaksa harus mengikuti tata cara dalam hal menghadap Prabu. Apalagi Andika benci penghormatan yang berlebihan terhadap seorang raja. Tapi karena Purwasi terus mendesak, akhirnya pemuda itu menyerah. Tapi sebelum kita berangkat ke kerajaan, kau harus ganti baju dulu, ujar Purwasi pada Andika. Ganti baju? Tanya Andika. Ditatapnya pakaian yang compang-camping. Memang selama menjalani penyempurnaannya, pakaiannya sering tersambar petir atau terkoyak akibat gerakan-gerakan silatnya yang terlalu cepat luar biasa. Ini masih lumayan kok, ketimbang telanjang seperti kambing. Tapi kambing tidak akan menghadap Prabu loh, tukas Purwasi cepat. Jangan khawatir, kita akan singgah dulu di desa Saryadi. Lalu akan kubelikan kau pakaian yang pantas. Sebenarnya aku enggan melepas pakaianku. Benda ini adalah warisan dari Ki Sanca, lelaki tua yang sudah seperti ayahku sendiri. Desa Andika dengan mata menerawang mengenang gurunya tatkala berada di perguruan Trisula Kembar. Bagi teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang perguruan Trisula Kembar, silakan tonton episode pertama Pendekar Slebor Lembah Kutukan. Gimana kau akan bertemu Prabu kalau pakaianmu seperti ini? Purwasi memperhatikan pakaian Andika. Kau lebih semrawut dari keranjang sampah. Sebenarnya kau yang malu, apa karena malu sama Prabu Bratasena? Dua-duanya lah, jawab Purwasi kesal. Tapi kau berjanji ya, tawar Andika. Janji? Janji apa? Kalau aku sudah ganti pakaian, kau harus memperkenalkan diriku sebagai tunanganmu pada Prabu Bratasena. Apa? Akhirnya anak muda keras kepala itu bisa juga digiring Purwasi ke desa Saryadi. Mereka kini memasuki pasar di desa ini untuk membeli beberapa keperluan di perjalanan nanti, sekaligus membeli pakaian untuk Andika. Seperti biasa, pasar pagi itu ramai oleh pedagang dan pengunjung. Kedai kelontong yang terbakar kemarin siang tampak mulai dibersihkan oleh beberapa orang. Ketika tubuh Purwasi dan Andika sudah menyatu dalam arus manusia di pasar, beberapa orang di pinggir jalan terdengar berbisik-bisik. Sementara mata mereka menatap Andika lekat-lekat. Andika yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian di pasar itu tentu saja mengusik keingintahuan Purwasi.
Tapi sebelum bertanya langsung pada anak muda di sampingnya, Kasakusuk yang ditangkap telinganya sudah cukup menjelaskan kenapa Andika diperhatikan mereka begitu rupa. "Itu kan pendekar yang kemarin mengusir 5 pengacau ya?" tunjuk salah seorang. "Oh iya, si pendekar selebor kan?" timpa yang lain. "Hus!" Kasakusuk makin seru. Mendengar semua itu, Purwasi jadi tersenyum sendiri. "Rupanya kau sudah terkenal sekali ya. Kau pun mendapat gelar kehormatan, pendekar selebor." "Gelar yang bagus ya," ledek Purwasi sambil menahan tawa yang hendak meledak saat itu juga. Andika pura-pura tidak dengar. Dia melangkah terus tanpa menoleh. Sampai akhirnya mereka tiba di salah satu kedai kelontong. Setelah menyelesaikan urusan di kedai kelontong, mereka singgah di kedai makan untuk memenuhi tuntutan perut mereka yang mulai bernyanyi. Kebetulan kedai itu bersebelahan dengan kedai kelontong. Andika sudah berganti baju dan celana baru. Hadiah dari Purwasi. Wanita itu pula yang membelikannya untuk Andika. Menurut Purwasi, Andika cocok mengenakan pakaian warna hijau pupus, dan Andika menerimanya. Sedangkan pada punggung Andika tersampir kain bercorak seperti papan catur, sehingga kain itu terlihat seperti jubah. Sebelum makanan pesanan tiba, Purwasi terus menatap anak muda itu lekat-lekat. Hatinya tak habis-habisnya memuji kegagahan pemuda di hadapannya dalam pakaian baru. Biarpun usia antara dirinya dengan Andika bertaut cukup jauh, tetap saja Purwasi tidak bisa mendustai perasaan kagumnya pada Andika. Sementara orang yang sedang diperhatikan malah sibuk melirik kian kemari, terutama pada beberapa wanita yang berada dalam kedai. "Bagaimana Andika?" tanya Purwasi mengusik keasikan Andika. "Wah, cantik, cantik," jawab Andika cepat. "Aku tidak menanyakan gadis-gadis itu. Aku tanya, apa kau merasa lebih nyaman dengan pakaian itu?" tukas Purwasi. "Oh itu, pakaian hadiahmu ini boleh juga lah," ucap Andika jujur. "Paling tidak aku bisa dilirik beberapa gadis di tempat ini." Purwasi geleng-geleng kepala. Dia jadi menggerutu dalam hati. Masalahnya, kenapa pemuda ini sulit sekali sungguh-sungguh? Pantas saja penduduk desa di pasar tadi menyebutnya pendekar selebor. Beberapa saat kemudian, makanan pesanan telah tiba. Lalu mereka mulai menyantap. Setelah hidangan diletakkan di meja oleh pelayan, sebagai orang kerajaan, ternyata selera Purwasi tidak berlebihan. Yang dipesannya hanya makanan sederhana yang murah meriah. Padahal, kalau mau, dia bisa makan lebih mewah dari yang tersedia sekarang ini. "Oh iya Andika," kata Purwasi saat mereka hampir menyelesaikan makannya. "Aku turut prihatin atas nasib Ningrum waktu itu." Andika menarik napas dalam-dalam. Setiap kali ingat akan gadis yang disebutkan Purwasi, hatinya langsung terasa dijepit gunung karang. Sesak seketika melanda dadanya. "Maaf Andika, aku tak bermaksud mengganggu selera makanmu," sesal Purwasi ketika menemukan wajah Andika dikurung mendung. "Tidak apa-apa," saut Andika perlahan.
Kenapa waktu itu kau hendak menyelamatkan aku dengan melempar senjata rahasiamu ke diriku?" Andika seperti sengaja mengalihkan pembicaraan tentang diri Ningrum yang terlalu menyakitkan baginya. "Karena kerajaan perlu dirimu, begitu juga rakyat. Begal Ireng sudah terlalu membawa petaka bagi negeri ini. Sementara untuk menyingkirkannya, pihak kerajaan tak bisa berbuat banyak. Banyak pendekar golongan lurus yang menjadi marah lalu mencoba melenyapkannya. Tapi usaha mereka hanya membuang nyawa. Kau sebagai seorang keturunan pendekar lembah kutukan yang diwarisi ilmu kedijayaan tinggi, tentu menjadi satu-satunya harapan rakyat untuk membebaskan mereka dari cengkaman kuku-kuku kekuasaan Begal Ireng," urai Purwasi panjang. Andika mengangguk-angguk, bukan karena bangga terhadap keberadaan dirinya yang begitu dibutuhkan, tapi karena memahami betapa berat tugas yang dibebankan ke pundaknya, mengemban suara hati rakyat yang menderita. "Kenapa kau tanyakan itu?" tanya Purwasi ingin tahu. "Tadinya kukira kau menyelamatkan aku karena naksir," jawab Andika sambil mengangkat bahu. Kau mulai selebor lagi, Andika," hardik Purwasi tertahan. Kemudian jemari lentik gadis itu mencubit gemas perut Andika. Dia sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba ingin berbuat seperti itu. Apa mungkin mulai dirasuki keinginan bermanja-manja dengan pemuda tampan itu. Sementara di meja lainnya tak jauh dari meja mereka, seseorang duduk memperhatikan tanpa geming. Dari balik caping yang menyembunyikan wajahnya, mata orang itu terus mengawasi Purwasi dan Andika. Sinar matanya berkobar-kobar tajam. Tubuhnya yang tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu tegap, terbungkus pakaian berwarna merah darah. Memang tanpa diketahui Purwasi maupun Andika, orang itu telah mengikuti mereka berdua selama beberapa hari ini. Siapakah dia? Ya, siapakah sosok pengintai itu? Musuh barukah? Daripada penasaran, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.